gimana sih membangun mood menulis ya, baik karya sastra atau karya ilmiah, membangun moodnya dulu deh. Kalau saya sih begini, terus terang saya nggak kalau dalam hal menulis ya, saya nggak begitu setuju dengan istilah mood sih Mbak. Karena itu tadi itu bagi saya ya, bagi saya nggak mungkin nggak semua penulis juga sama kayak saya. Tapi kalau saya sih begini, jangan nunggu mood deh, tapi lakukan saja dulu. Nanti mood itu akan mengikuti gitu. Nanti mood itu akan mengikuti dengan kondisi yang sadar ya. Artinya gini kan ada orang yang sedih banget, terus kemudian nunggu moodnya. Kalau nunggu moodnya nanti nunggu moodnya baik, baru kemudian dia curhat dengan melakukan apa dengan menulis misalnya. Ya itu bisa saja dilakukan. Tapi kalau saya sih tipe orang yang saya nggak pernah nunggu moodnya enaknya apa nih, ini kayaknya mood yang enak untuk waktu nulis misalnya. Saya nggak tipe orang yang nggak tipe penulis yang begitu, tapi saya tipe yang memang ya saya harus lakukan itu. Dan proses yang saya lakukan ini Mbak, dengan setiap hari saya harus nulis satu satu saja atau kemudian satu paragraf itu nggak saya temukan tiba-tiba. Dulu Hmm. pas waktu saya baca nulis memang harus nunggu nunggu mood kalau bahasa Mbak Winnya. Tapi nunggu mood itu pada akhirnya saya paksa. Pokoknya setiap hari saya harus nulis. Jadi itu kayaknya akhirnya jadi terbiasa karena proses menulis, latihan menulis itu kan sama kayak latihan berenang ya barangkali ya, atau kayak Ah, latihan betul. sepeda ya, yang nggak bisa hanya berteori begitu, tetapi juga harus dilakukan. Dulu saya awal-awal belajar itu begini, awal-awal belajar nulis sastra itu ada tiga kata begitu yang berbeda, yang itu saya coba untuk sambungkan. Awalnya dari Hmm. tiga, terus kemudian empat, kemudian lima, terus kemudian jadi satu satu kata saja, yang itu kemudian saya kembangkan menjadi satu tulisan. Nah, proses belajar saya dulu begitu. Jadi saya nggak tahu sih trik untuk menunggu mood itu eh, seperti apa, karena saya tipe orang yang ya harus dipaksa untuk belajar setiap hari itu harus nulis. Setidaknya kamu nulis satu kalimat saja, satu kalimat setiap hari, satu kalimat lagi, satu kalimat lagi. Itu juga pasti akan jadi kultur kita ketika menulis. Gitu sih aku. Dulu saya ketika pertama kali suka nulis panjang itu nggak cuma satu paragraf, itu pas awal-awal ada Facebook. Itu kan ada catatan Hmm. itu ya, kalau Ya nggak salah. betul. Ada catatan, bener banget. Itu saya malu buat publish. Tapi di tugas bahasa Indonesia hanya itu saja itu kan. Kesempatan Hmm. menulis yang enak menurutku pas ada tugas bahasa Indonesia. Tetapi ya kembali lagi, yang baca hanya guru, teman-teman Hmm. enggak. Dan pernah waktu itu aku Hmm. senang banget ketika dipajang di Mading dan karya saya Hmm. itu paling lama bertahan gitu kan. Nanti kan dicopot Oh. ganti yang lain, copot Hmm. ganti yang lain, punya saya itu paling lama bertahan, itu senang banget di sana. Dan biar bisa dibaca banyak orang orang juga, setelah di mading sekolah dulu kan zamannya masih mading, terus ada Facebook, terus kita bisa nulis catatan. Sekarang kayaknya udah nggak Hmm. ada ya, atau apa saya nggak ngerti gitu kan. Terus status juga sekarang udah bisa panjang gitu kan di Hmm. Instagram. Itu kan juga salah satu cara trik buat Hmm. membangun mood kita menulis ya, kalau Betul, menurut betul. saya itu ada foto diposting di Instagram, posting tulisannya seperti Hmm. apa, entah Hmm. SPOK-nya bagus atau tidak, nanti kan lama-lama terbiasa akan punya bahasa Betul. sendiri. Setuju. Aku Oke. sangat setuju dengan itu. Menulis kan tidak harus yang besar banget ya. Dari Hmm. menulis status, bagaimana cara saya WA Mas Wai seperti apa, cuman Hmm. P atau gimana, itu kan udah Hmm. beda banget rasanya. Ya, betul, 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 betul. Oke, karena ini cuma 7 menit ya, itu pertanyaan terakhir Ya. Mas. Nah, Pesan untuk anak-anak muda dalam kegiatan menulis, baik menulis sastra ataupun karya ilmiah. bagi teman-teman yang ingin baca nulis sih, kalau kalau saran saya adalah jangan 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 peduli apa kata orang sih menurutku. Misalnya sudah menulis gitu di status Facebook misalnya, terus di komen panjang banget koran atau itu abaikan saja, terus terus bodoh amat dengan itu tadi, dengan kritik ini enggak SPOK-nya enggak jelas, ini enggak sesuai dengan itu bodoh Hmm. amat menurutku. Lanjut saja tulis, dan yang paling utama sih jangan jangan berhenti membaca sih, karena membaca itu
kita akan banyak sekali dapat insight ya, termasuk diksi, termasuk kalimat yang baik itu seperti apa dan seterusnya. Menurutku itu penting banget ya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya mau bergabung di komunitas menulis atau teman-teman yang ingin baru belajar nulis itu yang paling penting baik di karya sastra maupun karya ilmiah itu ada satu hal syarat yang tidak bisa dilupakan itu membaca. Kalau saya sih Betul gitu. banget. Karena apa yang kita baca akan mencerminkan bagaimana tulisan kita. Betul Oke sekali. deh. Karena ini hanya 7 menit bersama Pak Ismail. Saya kira cukup Oke. sekian. Buat nanti teman-teman yang ketinggalan, mungkin bisa dilihat di YouTube saya buat siaran ulangnya di Athena Sasria. Oke, terima kasih Mas Wais sudah nyempatkan Terima kasih. waktunya. Bye. Bye. Dan Bye. selanjutnya kita nanti bakal ketemu sama Bang Ardi tanggal 20-an. Kita akan membahas bagaimana teori itu yang sangat Oh, menyebalkan di otak kita jadi sangat menyenangkan jadi teman.